Kebakaran yang menghanguskan rumah dan bengkel las ini terjadi di Jalan Pepabri, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam. Api meluluh lantakan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan seng. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar, dibantu pemadam BPK, relawan, dan warga setempat. Kurang dari setengah jam, api dapat dipadamkan. Menurut warga setempat, api pertama kali terlihat dari rumah warga, kemudian menjalar ke bangunan bengkel las. Namun belum diketahui penyebab kebakaran. Dari bagian mana? Bagian rumah. Rumah, yang rumah. Ya. Bengkel berarti kena gitu. Nah, ya. Di depan. Dugaan awal tidak tahu lagi dalam penyelidikan kepolisian karena kita matang karena damkar datang, api sudah rata. Meski tidak ada korban jiwa, namun anak pemilik rumah dikabarkan mengalami luka bakar ringan. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Usai terduga teroris berinisial JU ditangkap pada Kamis malam, tim Densus 88 langsung menggeledah rumah kontrakannya di kawasan Kampung Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jumat pagi. Penggeledahan ini disaksikan langsung oleh Ketua RT dan Lurah setempat. Aparat juga menggunakan senjata lengkap untuk berjaga di sekitar lokasi. Buku, ya jadi buku kecil. Kayak itulah kalau ada yang ajaran Iqra, belajar baca Quran atau memperdalam ibadah, semacam gitu-gitu. Jadi tidak ada barang-barang lain yang ditemukan sebagai BP yang menurut Densus mungkin berbahaya, tidak ada. Menurut Kepala Desa Cemani, penggeledahan di rumah terduga teroris ini berlangsung kurang lebih 1 jam. Selain JU, Densus 88 juga menangkap 3 terduga teroris lainnya di tempat berbeda. Terduga teroris itu berinisial M, PH, dan P. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan siang tadi meninggalkan Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR RI. Menuju gedung DPR, Laksamana TNI Yudo Margono berada dalam satu mobil dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selama perjalanan menuju gedung DPR, keduanya terlihat berbincang. Tidak hanya Kapolri, calon tunggal Panglima TNI ini juga diantar Kasal Marsikal TNI Fajar Prasetyo serta Kasat Dudung Abdurrahman. Sebelum menjalani fit and proper test, Laksamana Yudo Margono pagi tadi melaksanakan sejumlah kegiatan di Markas Besar TNI AL Cilangkap. Di antaranya meresmikan mega diorama Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, meresmikan Galeri Jales Veva Jaya Mahe, renovasi gedung Neptunus, monumen penganugerahan Panji Angkatan Laut Republik Indonesia, serta peluncuran buku Jalesena yang turut dihadiri sejumlah mantan Kasal dan Panglima TNI terdahulu. Ya, kita resmikan Taman SSAT, yaitu Sistem Senjata Armada Terpadu yang kita letakkan di Mabesal ini. Kemudian juga dari mock-up dari Dewa Ruci ya, yang kita kecilkan. Kemudian ada diorama, juga ada gedung Neptunus yang sudah kita renovasi. Ya, ini semuanya SSAT ini seperti yang saya sampaikan bahwa Sistem Senjata Armada Terpadu itu hanya di Indonesia Navy, ada di Angkatan Laut. Ya. Angkatan Laut negara lain tidak memiliki. Laksamana Yudo Margono menjalani serangkaian tahapan fit and proper test dari mulai pemaparan visi misi, menjawab pertanyaan dan pendalaman dari Komisi 1 DPR RI beserta perwakilan fraksi, serta menjalani verifikasi faktual yang dilakukan dengan mendatangi kediaman pribadinya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Guntur Zulkarnadir, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Yudo Margono menyampaikan pandangannya saat memaparkan materi uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI. Menurut Yudo, TNI yang kuat akan membuat bangsa dan rakyat bermartabat di mata dunia, yang dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, sehingga ketiga
Matra harus solid, kokoh dan loyal kepada bangsa dan negara. Yudo juga akan membuat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia, prajurit TNI yang profesional, dilengkapi dengan alutsista yang modern, akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman pertahanan dan keamanan negara. Bahkan yang paling ekstrim atau terburuk sekalipun, sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI senantiasa terjaga. Untuk proses dari rangkaian uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test terhadap Laksamana Yudo Margono yang nantinya akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan purna tugas pada 21 Desember 2022. Ini masih terus berlangsung dan seperti diketahui pada hari Senin 28 November 2022 surat Presiden yang berisi nama calon tunggal dari Laksamana Yudo Margono ini sudah disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan saat ini untuk proses dari fit and proper test masih berlangsung, yang mana dilakukan secara tertutup untuk pembahasan serta tanya jawab terhadap isu-isu yang strategis dan juga bersifat kerahasiaan. Namun tadi untuk pemaparan dari rapat dengar pendapat umum ataupun juga visi dan misi dilakukan secara terbuka. Dapat kami sampaikan untuk proses dari verifikasi persyaratan dan juga verifikasi berkas dilakukan pada pukul 10, dilanjutkan dengan RDPU visi dan misi, kemudian juga dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, meskipun ini bersifat kerahasiaan, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan perwakilan dari Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan, yakni Dev Laksono, menyebutkan bahwa tidak akan jauh dari pembahasan mengenai sistem pertahanan negara, kemudian juga isu-isu nasional seperti isu Papua Merdeka dan juga bagaimana nantinya penyelesaian dari oknum-oknum TNI yang terjerat kasus hukum serta bagaimana menjaga netralitas TNI menjelang Pilpres 2024 yang tentunya sangat krusial. Abraham, Syafa, dan juga pemirsa, kami tadi men-highlight ataupun juga mendapatkan sejumlah poin penting dari yang disampaikan terhadap anggota DPR dari sejumlah fraksi yang disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono berkaitan dengan visi dan misi. Untuk visi ini adalah TNI yang kuat dan juga rakyat bermartabat, dengan misi untuk mewujudkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang patriot. Nah, patriot di sini Syafa dan Abraham adalah profesional, modern dan juga tangguh dalam melaksanakan tugas negara. Tadi juga sudah disampaikan juga bagaimana koordinasi yang akan dilakukan ke depannya, dan memang sejumlah kalangan ini menilai bahwa saja Laksamana Yudo Margono ini perlu memperhatikan visi dan misi yang realistis mengingat masa jabatan yang kurang dari 1 tahun hingga dengan November 2023 hingga akhirnya nanti dirinya akan purna tugas ataupun juga dirinya nanti akan selesai melaksanakan tugasnya sebagai Panglima TNI. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI, setelah ini akan dilaksanakannya verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman dari Laksamana TNI Yudo Margono pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Dan hari ini calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nantinya calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memiliki sejumlah tantangan saat resmi menjadi Panglima TNI.
Artinya, Laksamana Yudo Margono harus siap menakodai ratusan ribu prajurit TNI selama paling tidak 1 tahun ke depan. Tak hanya itu, menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, calon Panglima TNI juga harus dapat menjelaskan secara sistematis peran aktif TNI dalam menghadapi dan mengantisipasi tantangan dampak ekonomi global. Panglima TNI yang baru harus bisa berkontribusi untuk mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi global yang juga akan menghantam Indonesia. Menghadapi semua tantangan tersebut, Laksamana Yudo Margono menyatakan siap. Tantangan untuk Pak Yudo banyak. Karena memang masalah itu selalu ada dan itu kan teori organisasi, Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima. Kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1. Apa? Ya sudah. Ya harus siap. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya. Kenapa? Nanti sabar, nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan kepada rekan media. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Artinya, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tangis histeris tak terbendung saat jenazah Ali yang berusia 7 tahun dan Saka 1 tahun ini dievakuasi dari rumah mereka yang terbakar di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain 2 orang anak, seorang pria yang bekerja sebagai karyawan di rumah yang juga membuka usaha jasa laundry ini juga tewas akibat terjebak di dalam rumah. Api pertama terlihat dari ruangan depan rumah yang dijadikan tempat usaha jasa laundry. Ledakan pun sempat terjadi hingga membuat warga takut memadamkan api. Meski demikian, sejumlah warga dan petugas damkar yang mengetahui ada penghuni yang terjebak di dalam rumah mencoba melakukan penyelamatan melalui lantai 2 rumah. Namun sayang, 3 orang yang terjebak di dalam rumah sudah dalam kondisi meninggal dunia karena terlalu lama menghirup asap dan mengalami luka bakar.
Di atas satu, yang di bawah di dekat tangga satu. Posisi lagi tidur atau udah mau menyelamatkan, udah lari, udah mau menyelamatkan karena sudah terkepung asap, udah nggak bisa nggak ketolong. Warga mau masuk udah nggak bisa, udah asapnya udah penuh. Sementara itu, unit identifikasi dari Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Itu sampai saat ini masih proses penyelidikan karena dari tim Inapis dari Polresta Tangerang masih melakukan olah TKP lanjutan. Mungkin nanti untuk keterangan lebih lanjut, kesimpulannya seperti apa nanti akan dijelaskan dari tim Inapis. Begitu, Bang. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Lokasi kebakaran pun masih diberi garis polisi demi memudahkan penyidikan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Warga di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Dini Septi Widayanti. Ibu dua anak ini disiram air keras oleh suaminya sendiri, Daniel Satria. Usai menyiram korban, pelaku langsung melarikan diri. Sebelum kejadian, korban kerap mengalami KDRT selama berumah tangga. Korban pun memilih untuk tinggal bersama orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Sering minum alkohol gitu lah, jadi mabok terus lah. Itu masih bersatu sama kami kan gitu. Nah, belakangan ini dia kan pengen rujuk. Kata saya boleh rujuk, tapi harus merubah kelakuan. Tapi akhir-akhir ini malah makin menjadi-jadi, karena kelakuannya itu sampai sekarang itu yang paling parah yang ini. Gitu. Kini korban dirawat di Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah, Bandung, Jawa Barat dengan kondisi luka bakar di bagian wajah dan sekujur tubuh. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Nggak percaya dunia akan hancur. Sekarang udah bukti dengan nyata Imam Mahdi udah tiba di Kerawang, Kuta Tandingan. Inilah penggalan video pasangan lanjut usia yang mengaku sebagai Ratu Adil dan Imam Mahdi dari Republik Kuta Tandingan. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit, mereka mengatakan bencana yang terjadi di sejumlah daerah merupakan ulah Imam Mahdi. Setelah viral, petugas gabungan mendatangi lokasi yang ada dalam video di wilayah Kuta Tandingan, tepatnya di Desa Mulya Sajati, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Namun saat didatangi, rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Dari penggeledahan, petugas hanya mendapati beberapa foto kedua pasangan lansia dan sejumlah buku. Menurut Kepala Desa, keberadaan kedua lansia tidak membawa pengaruh kepada warga sekitar, keduanya pun tidak memiliki pengikut dan tidak membuat resah warga. Ratu Sunda. Sempat membuat resah warga nggak, Pak? Nggak ada meresahkan dengan warga, nggak ada jemaah-jemaah di situ, nggak ada. Nggak ada pengikutnya ya, Pak? Nggak ada foto-foto aja, posting-postingan gambar gitu kan. Rencana gitu hanya mau membangun sampai triliunan apa berapa itu. RAB-nya ada gitu kan. Jadi saya ngecek ke sana juga ya, gimana ya? Udah kosong ya? Udah kosong. Nah, cuma jadi gelinya itu di RAB kan, malah mau beli helikopter di RAB-nya tuh. Pemerintah Karawang dan petugas masih mencari keberadaan ketiga orang yang sudah bikin heboh tersebut. Jika sudah ditemukan, ketiganya akan dilakukan pembinaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sungai Kalikening di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur meluap. Akibatnya ribuan rumah dari 10 desa terendam banjir. Air hujan kiriman dari berbagai wilayah di sisi utara, ditambah kondisi Sungai Bengawan Solo pasang tinggi, mengakibatkan sungai meluap dan merendam perkampungan di sepanjang sungai. Petugas pun berusaha membantu warga menyelamatkan barang berharga mereka, serta memastikan agar anak-anak tetap dapat bersekolah. Karena hujan yang deras yang ada di wilayah atas dulu, Tambak Boyo dan sekitarnya itu, akhirnya di Parengan ini terjadi luapan sungai air kening. Ini hampir merendam sekitar 10 desa.
Pemerintah setempat melakukan berbagai upaya mulai dari evakuasi warga terdampak hingga menyediakan armada untuk membantu para pelajar untuk tetap berangkat ke sekolah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Sisa reruntuhan material longsor tembok pembatas sebuah bank di Bintaro, Tangerang Selatan masih belum dibenahi. Tak hanya itu, tebing longsor dengan ketinggian 4 meter ini juga dipasangi garis polisi agar warga dan karyawan bank tidak mendekat. Bahkan 4 unit minibus juga masih tertimbun material longsor. Sejumlah warga pun merasa resah akan datangnya longsor susulan. Gimana, Bu? Takut merembet ke jalan ke rumah-rumah. Longsor, takut lah iyalah. Mungkin. Untuk sementara waktu, akses jalan penghubung warga juga masih ditutup dan tidak dapat dilintasi kendaraan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menangkap Apin BK, bos judi online bersama 15 tersangka lainnya. Petugas juga menyita aset senilai 158,8 miliar berupa rumah, ruko, dan sejumlah tanah kosong di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga menyita 1 kapal yah dan 21 jet ski serta 2 speedboat. Seluruh aset yang disita ini didapat dari hasil judi online yang selama ini dilakoninya. Hingga kini petugas terus menelusuri aliran dana milik bos judi online ini dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dari hasil yang kita tangani selama ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, kita sudah mengamankan 26 aset berupa 26 rumah dan ruko yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang sekitarnya. Kemudian 3 aset tanah yang ada di Samosir. Kemudian sebagaimana teman-teman saksikan di sebelah kanan dan kiri ini sengaja kami hadirkan adalah hasil penyitaan terakhir. Ya, sampai dengan sekarang yang kita lakukan terkait aset tracing. Ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Itu KP warna-warni, betul ya? Dalam kasus ini, Apin BK dikenakan pasal perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan 15 tersangka lainnya dikenakan pasal perjudian online. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan siang tadi meninggalkan Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR RI. Menuju gedung DPR, Laksamana TNI Yudo Margono berada dalam satu mobil dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selama perjalanan menuju gedung DPR, keduanya terlihat berbincang.
Tidak hanya Kapolri, calon tunggal Panglima TNI ini juga diantar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo serta Kasat Dudung Abdurrahman. Sebelum menjalani fit and proper test, Laksamana Yudo Margono pagi tadi melaksanakan sejumlah kegiatan di Markas Besar TNI AL Cilangkap. Di antaranya meresmikan mega diorama Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, meresmikan Galeri Jales Veva Jaya Mahe, renovasi Gedung Neptunus, Monumen Penganugerahan Panji Angkatan Laut Republik Indonesia, serta peluncuran buku Jalesena yang turut dihadiri sejumlah mantan Kasal dan Panglima TNI terdahulu. Ya, kita resmikan Taman SSAT, yaitu Sistem Senjata Armada Terpadu yang kita letakkan di Mabesal ini. Kemudian juga mock-up dari Dewa Ruci ya, yang kita kecilkan. Kemudian ada diorama, juga ada gedung Neptunus yang sudah kita renovasi. Ya, ini semuanya SSAT ini seperti yang saya sampaikan bahwa Sistem Senjata Armada Terpadu itu hanya di Indonesia Navy, ada di Angkatan Laut. Ya. Angkatan Laut negara lain tidak memiliki. Laksamana Yudo Margono menjalani serangkaian tahapan fit and proper test dari mulai pemaparan visi misi, menjawab pertanyaan dan pendalaman dari Komisi 1 DPR RI beserta perwakilan fraksi, serta menjalani verifikasi faktual yang dilakukan dengan mendatangi kediaman pribadinya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Guntur Zulkarnadir, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Yudo Margono menyampaikan pandangannya saat memaparkan materi uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI. Menurut Yudo, TNI yang kuat akan membuat bangsa dan rakyat bermartabat di mata dunia. Yang dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra. Sehingga ketiga matra harus solid, kokoh dan loyal kepada bangsa dan negara. Yudo juga akan membuat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Artinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia, prajurit TNI yang profesional, dilengkapi dengan alutsista yang modern, akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman pertahanan dan keamanan negara. Bahkan yang paling ekstrim atau terburuk sekalipun, sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI senantiasa terjaga. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Oknum petugas Dishub pungli sopir truk. Proyek ratusan juta dikerjakan asal jadi.
Daftar calon legislatif Bacalek Muda cuci kaki orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel. Dan pemirsa, selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Bersama saya, Anggun Prisma. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Video berdurasi 26 detik tengah memperlihatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli saat melakukan dugaan pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar daerah. Video ini pun viral di berbagai media sosial. Kalau dia lengkap, kita tengok surat Video berdurasi 26 detik tengah memperlihatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan pungli kepada sejumlah supir truk yang melintas di jalan masuk Kota Prabu Muli. Dalam gambar, jumlah anggota di sub tersebut 5 orang. 3 berjaga di dalam pos dan 2 bertugas menyetop truk lewat. Diketahui juga petugas yang melakukan pungli ini, 2 sudah diangkat menjadi ASN dan 3 orang masih sebagai tenaga honorer. Saat menerima uang, petugas di sub ini tidak sadar bahwa mereka sedang direkam. Dan terakhir, aksi mereka viral di Jakarta. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya saat dikonfirmasi belum mengetahui ada anggota di sub yang melakukan pungli tersebut. Namun jika itu pun ada, Wali Kota berjanji akan menindak tegas petugas yang melakukan pungli tersebut. Siapa yang kalau jebak lagi ada mereka sekali lagi. Jebak kalau tahu dengan siapa namanya. Jadi itu harapan kita. Jangan cuma jangan cuma omongan tapi tidak ada. Kita sedikit siapa nama. Kalau bisa ada namanya, masa kita hentikan saat ini. Kalau dia pegawai negeri langsung kita copot. Kalau apalagi PHL langsung kita copot. Asal tahu namanya. Hari ini aku copot. Asal tahu namanya. Tidak ada peringatan lagi. Sementara itu, Kapolres Prabu Muli AKBP Widiardi dengan adanya pungli yang dilakukan oknum petugas di sub tersebut, dirinya akan mengkoordinasikan dengan cyber pungli. Sampaikan koordinasikan dengan Satgas Pungli tentunya terkait hal ini untuk dilaksanakan lidik dan mungkin bisa langsung dengan penindakan. Praktek pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan dan Kota Prabu Muli berdasarkan informasi yang didapat di lapangan telah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum di Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Diduga alamat palsu, pengerjaan proyek pembuatan box culvert dan plug decker dengan dana ratusan juta rupiah dikerjakan asal jadi. Ironisnya, pekerjaan yang ditender di LPSE Kabupaten Pali pada 16 Juni 2022 hingga saat ini belum selesai. Diduga dikerjakan tidak sesuai dengan standar dan minimnya pengawasan dari dinas terkait, pekerjaan box culvert ini dikerjakan asal jadi. Terlihat di lapangan, besi pengeras juga diduga tidak sesuai spek. Pengerjaan tidak menggunakan alat standar seperti tidak menggunakan mesin molen dan hanya diaduk manual di box papan. Pengerjaan proyek pembangunan box culvert dan plat decker di Jalan Lingkar Polsek Penukal Abab ke Dusun 8, Kecamatan Abab, sesuai judul yang tertera di website LPSE Kabupaten Pali, namun dikerjakan di Jalan Gor Sebingko di Desa Babat, Kecamatan Penukal. Pengerjaan yang menelan dana 400 juta dari nilai pagu anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pali menelan waktu yang cukup lama dari bulan Juni 2022 sampai sekarang belum selesai. Warga yang merupakan pemerhati pembangunan di Kabupaten Pali, Nasir Pidin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas permasalahan ini. Diduga salah alamat, sangat salah alamat karena di LPSE sudah jelas letak proyek itu di Abab, sedangkan di sini Kecamatan Penukal, bukan di Kecamatan Abab. Pembangunan juga sangat disayangkan. Kalau kita lihat dari secara pekerjaan sangat tidak masuk pada ukuran-ukuran standar pekerjaan proyek.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pali belum bisa memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Jefran, sekaligus kuasa pengguna anggaran, mengatakan dirinya lagi sibuk mendampingi inspektorat. Dari Pali, Bisrun Silvana News melaporkan. Diguyur hujan berhari-hari, jalan lintas antar provinsi Sumatera Selatan Lampung yang juga jalan pariwisata menuju kawasan Danau Ranau amblas sedalam puluhan meter. Longsor yang telah memakan badan jalan hingga separuh tersebut jika tidak segera diperbaiki diprediksi akan putus. Tingginya curah hujan yang berlangsung 4 hari berturut-turut menyebabkan ruas jalan lintas Provinsi Sumsel Lampung, tepatnya di Desa Simpang Sender Selatan, Kecamatan Buai Pematang, Ribu Renau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, longsor. Longsor tersebut menyebabkan badan jalan tergerus hingga 6 meter dengan kedalaman mencapai 80 meter hingga menyebabkan jalan nyaris putus. Hanya dapat dilalui pengguna motor dan 1 kendaraan mobil. Pada tahun sebelumnya, jalan lintas ini juga pernah mengalami longsor dan diperbaiki dengan menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah lebih yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel tahun 2021 lalu. Kini jalur transportasi dari arah Kecamatan Muara II menuju daerah kawasan wisata Danau Ranau serta Kabupaten Lampung Barat Lampung dan sebaliknya terancam terisolir. Tolong untuk pemerintah Sumatera Selatan ini diperhatikan ini. Sejauh ini yang Bapak ketahui Pak, Bapak warga sini Pak ya? Iya. Sudah berapa lama ini Pak kejadian ini Pak? Hampir setengah tahun ini. Berarti tidak ada ini Pak sama sekali perhatian gitu Pak ya? Belum. Ini belum. Sekarang Dinas PU Marga Provinsi sedang melakukan pelebaran, tanggap darurat, melakukan pelebaran di sisi kanan jalan. Yang paling memungkinkan itu ditimbun per layer sepanjang 45 meter ke bawah. Jadi rencananya ketika itu sudah selesai, jalan ini di titik ini dilakukan pelebaran. Begitu. Untuk besaran anggarannya sendiri Pak berapa? 2023 22 miliar. 22 miliar. Pemprov Sumsel menghimbau warga bersabar hingga jalan dapat diperbaiki kembali. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi HUT Kabupaten Muara Enim ke-76 Hikmat dan Meriah. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Setelah terjadi tembak-menembak, Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke-76 digelar di ruang rapat paripurna DPRD Muara Enim dihadiri oleh Gubernur Sumsel serta unsur Forkopimda tingkat Sumsel dan Kabupaten. HUT Kabupaten ini sebagai momentum untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Muara Enim agar lebih baik lagi. Hari peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim yang ke-76 tahun 2022 dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Muara Enim, dihadiri Gubernur Sumsel, PJ Bupati Muara Enim Kurniawan, Ketua DPRD Muara Enim, serta unsur Forkopimda Sumsel dan Kabupaten. Peringatan Hari Jadi Muara Enim ini juga dilakukan pemotongan tumpeng yang dilakukan PJ Bupati Muara Enim dan diserahkan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Setelah prosesi sidang paripurna dilanjutkan dengan groundbreaking pembangunan turap pinggiran Sungai Lematang Enim dari Jembatan Enim 1 hingga Jembatan Enim 2 untuk mengatasi longsor dan abrasi. Selain itu, akan dimanfaatkan untuk Taman Wisata Masyarakat Muara Enim. Momentum ini sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk membangun daerah yang bermanfaat serta membangkitkan kesejahteraan tingkat ekonomi masyarakat Serasan Sekundang di tahun-tahun ke depan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan kalau mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Muara Enim yang sekarang dipimpin oleh PJ Bupati Kurniawan untuk membangun daerah agar memberikan perkembangan perekonomian daerah. Dengan pembangunan yang signifikan akan membangkitkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memiliki daya beli tinggi. Tidak terjadi abrasi, tapi manfaatnya bukan hanya sekedar untuk menahan tanah atau menyelamatkan lingkungan di atasnya atau perumahan di atasnya saja. Kita ambil manfaat lain, yakni untuk menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya rakyatnya dapat lebih bahagia lagi. Mudah-mudahan dengan penambahan ruang terbuka hijau. Sebelumnya, banyak rangkaian acara yang diselenggarakan untuk memeriahkan HUT Muara Enim yang ke-76 dengan digelarnya Gebyar UMKM, event olahraga dan masih banyak lainnya. Gebyar UMKM merupakan salah satu usaha Pemkab Muara Enim membantu pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka dan sebagai ruang memajukan usaha. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Pemirsa, BRI Cabang Kayu Agung melakukan penarikan panen hadiah Simpades periode 1 tahun 2022, Maret 2022 hingga Agustus 2022 dengan grand prize 1 unit mobil Ertiga. Acara penarikan panen hadiah Simpades Bank BRI Cabang Kayu Agung periode 1 tahun 2022, Maret 2022 hingga Agustus 2022 berlangsung meriah. Berbagai kegiatan pun digelar sejak pagi untuk mengisi kegiatan sebelum puncak acara, di antaranya pawai. Kemudian berbagai lomba digelar, yakni lomba dance, lomba karaoke, lomba mewarnai anak TK, dan bazar UMKM. Acara semakin semarak tatkala tamu yang hadir dihibur oleh salah satu band ternama, yakni band Zidane. Yang tak kalah menarik pada panen hadiah ini, ternyata grand prize-nya berupa 1 unit mobil Ertiga G Almete, selanjutnya hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor Suzuki GSX S150, 8 unit motor Suzuki M3125, 3 unit motor Suzuki Vega Force, lalu ada hadiah elektronik berupa 10 unit TV 43 inch dan 21 unit TV 32 inch, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Hadiah ini bertujuan untuk memacu semangat para nasabah untuk lebih giat lagi menabung. Menabung di BRI selain banyak sekali keuntungan yang didapat serta pelayanannya cukup mudah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat mengapresiasi kinerja BRI Cabang Kayu Agung karena dalam penyaluran KUR maupun pengumpulan dana merupakan yang terbesar di Sumatera Selatan. BRI ini memberikan apresiasi kepada nasabah yang mana nasabah sudah
mempercayakan menabung di BRI. Ini sudah kita laksanakan semenjak tahun 86 dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar. Dan harapan kita ke depan masyarakat lebih sering menabung. Ya. Ini juga memacu semangat mereka, Pak. Ya, betul ya. Ini untuk memacu semangat nasabah biar nasabah itu tidak menyimpan uangnya di rumah. Mengapresiasi apa yang sudah menjadi capaian Bank BRI Kayu Agung, terutama apa yang telah dilaporkan tadi, mereka cukup berhasil dalam menghimpun dana masyarakat di Kabupaten Komering. Justru yang kami cukup surprise di situ bahwa mereka menyatakan mereka termasuk yang terbesar dalam mengumpulkan dana nasabah dibandingkan cabang-cabang lain di wilayah Sumsel. Kedepan, BRI akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mitra kepada pemerintah daerah, sehingga BRI benar-benar di hati dan dinanti. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Selasa siang sempat diwarnai ketegangan berbuntut panjang. Putusan eksekusi dinilai janggal, pasalnya banyak warga akan ajukan gugatan balik. Buntut dari pelaksanaan putusan eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir Timur 2 Palembang, milik termohon Kosim Kotan, pihak tergugat akan tuntut balik pihak termohon. 3 pihak tergugat yang menduduki lahan seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Jalan Abdul Rozak tersebut salah sasaran. Menurut pihak tergugat, ketiga mempunyai surat sertifikat hak milik. Fahidin Bujamin, Macik Ahmad, dan Haryanto, pemilik objek tanah yang tereksekusi salah sasaran. Bidang tanah yang dilakukan eksekusi kemarin, itu ada pemiliknya, ada sertifikatnya, ada tiga sertifikat di atas bidang tanah tersebut. 096, 097, dan 098 atas nama Haryanto, Fahidin, dan Macik Ahmad. Apa luasnya? Luasnya ya? Luas itu kurang lebih hampir keseluruhannya 5.000. Dari yang 10.000 eksekusi. Iya. Itu separuhnya punya klien kita. Semuanya kemarin yang diukur dari depan sampai. Sebenarnya perkara sudah lama sekali berdasarkan putusan pengadilan 2011 ya 2011 dilanjut oleh PT 2012 dan kasasi 2013 bahkan ada PK tahun 2016 sehingga untuk pelaksanaan putusan itu keluarlah penetapan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 41 PDTS 2015 PN Palembang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami hadirkan informasi daftar calon legislatif Bacalek Muda cuci kaki orang tua. Sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan satu rumah semi permanen di Jalan Kopral Paiman, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju pada Selasa 29 November 2022. Akibat dari kebakaran ini, 5 keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Wawako pun menyambangi sekaligus memberikan bantuan serta membantu kepengurusan surat-surat berharga. Korsleting listrik kembali menjadi pemicu kebakaran. Kali ini satu unit rumah semi permanen di Jalan Kopral Paiman, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, ludes dilahap si jago merah. Akibatnya 5 kepala keluarga kehilangan harta maupun tempat tinggal dan kini hanya tersisa puing-puing serta duka mendalam bagi para korban. Orang nomor 2 di Kota Palembang pun bergegas menyambangi lokasi kejadian dan memberikan bantuan untuk para korban. Para korban berharap membangun kembali tempat tinggal mereka serta kemudahan saat mengurus surat-surat penting yang hangus terbakar. Wawako Fitrianti Agustinda memastikan seluruh kepengurusan surat menyurat aman. Dirinya telah menyiapkan petugas yang akan mengurus semuanya. Terkait keinginan dibangunkannya tempat tinggal untuk para korban, Wawako akan berupaya mencarikan donatur. Pada pihak keluarga kami sampaikan bahwa mereka tidak menjalankan musibah ini sendirian. Tentu kami akan bersama-sama untuk membantu dan tadi sudah kita sampaikan juga surat-surat penting ya ataupun mungkin kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi kita akan coba upayakan dan tadi juga bantuan sudah kita berikan kepada pihak keluarga dan nanti setelah list line polisi ini kita dari pihak kepolisian membongkar maka kita akan coba upayakan untuk membersihkan puing-puing hasil dari kebakaran. Kan aku ngojek. Ibu waktu balik dari ngojek itu nyampe di rumah bisa api itu keluar dari jendela itu kan. Nah pas aku lihat itu aku cepet-cepet langsung buka rumah yang di bawah. Selamatin yang bisa diselamatin itu cuma TV sama ini itu surat rumah sertifikat. Jadi seluruhnya tidak selamat kan, Pak? Tidak selamat. Ini rumah. Wawako menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati dan mengantisipasi kebakaran. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemuda Palembang bernama Jajan Arisandi ini sangat memuliakan kedua orang tuanya. Terbukti saat ia ingin mendaftarkan diri menjadi calon legislatif 2024 untuk DPRD Kota Palembang, ia memohon restu orang tuanya. Jajan meminta maaf dan restu sembari mencuci kaki ayah dan ibunya. Minta restu nak nyalon untuk DPRD Kota Palembang.
Restu dan doa orang tua menjadi modal untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Begitu juga yang dilakukan seorang pemuda Palembang warga Jalan Syekh Somad 22 Ilir Palembang bernama Jajan Arsandi yang meminta restu kepada ayah dan ibu untuk maju dalam pemilihan legislatif 2024. Ia ingin menjadikan restu orang tua bisa mengantarkan menjadi wakil rakyat di DPRD Palembang. Ia pun dengan tulus mencuci kedua kaki ayah dan ibu sembari meminta keikhlasan kedua orang tuanya. Jajan yang merupakan pelaku UMKM kedai bakso dan juga ikut dalam beberapa organisasi kepemudaan ini ingin memajukan Palembang melalui kaum milenial yang dibekali dengan teknologi. Hal ini sesuai dengan latar belakangnya yang juga seorang praktisi sistem informasi. Selanjutnya, kedua orang tuanya juga langsung mengantarkan Jajan ke kantor DPC Demokrat Palembang untuk menyerahkan berkas pendaftaran Bacalek 2024. Ia pun diterima panitia pendaftaran Bacalek. Karena harapan kami sebelum memulai apapun, doa dan restu dari wong tua inilah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Ini kami akan mendaftar untuk DPRD Kota Palembang. Alhamdulillah sudah banyak yang daftar, mulai dari online. Sekarang kan sudah dimulai di online sama langsung ke kantor desa. Sudah berapa banyak kan ini? Hampir kalau untuk di online sudah 31 orang. Jajan Arisandi sebelumnya pernah maju pada pemilu sebelumnya, namun gagal. Pemilihan legislatif 2024, ia pun berharap dipilih menjadi wakil rakyat. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews.